Oke, kita sudah sampai di part 3 dari ujian tengah semester ini. Ya, saya Rio Amin Fatani, NIM 21120119130009. Kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan paket tracer 519, yaitu tentang STP loop intervention. STP itu singkatan dari Spanning Tree Protocol ya. Spanning Tree Protocol ini gunanya untuk mencegah looping pada sebuah jaringan ya. Dan bagaimana loopingnya itu nanti seiring demonstrasinya akan saya jelaskan juga. Oke. Di paket tracer ini mempunyai tujuan untuk describe the operation of Spanning Tree Protocol, yang mendeskripsikan atau menjelaskan penerapan atau aplikasi dari Spanning Tree Protocol. Yang kedua itu explain, menjelaskan bagaimana STP ini mencegah switching loops saat meskipun ketika mengizinkan redundancy in switch network ya. Kemudian background scenario bla 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 bla. Langsung aja ke demonya ya. Instructions yang pertama yaitu part 1 ya. Observe a converged spanning tree instance. Step 1, verify connectivity. Ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the host. Your ping should be successful. Oke. Di instruksinya kita harus mengirim paket ya dari PC1 ke PC2 ya. Di instruksinya juga bilang akan menjamin kalau kita paketnya itu akan terkirim dan akan di reply ya, berarti akan sukses. Kita coba aja langsung ke PC1, ke command prompt ping IP address PC2 19.168.1.101. Oke, berhasil ya, dikirim 4, baliknya juga 4 ya. Terus apa yang salah nih? Nggak ada yang salah, tapi kita di sini ingin membuktikan atau ngebedah lah istilahnya spanning tree protokol ini. Step 2, view spanning tree status on each switch. Oke. Use the show spanning tree VLAN 1 command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purposes of the activity, only consider information about the gigabit trunk ports. The fast Ethernet ports are access ports that have end devices connected and are not part of the inter-switch trunk-based spanning tree. Oke, kita di sini dikasih instruksi untuk memberikan informasi ya mengenai spanning tree atau STP status dari masing-masing port di switch ya. Port-port yang digunakan yaitu gigabit Ethernet 01 dan 02 karena gigabit 01 dan 02 ini berfungsi sebagai trunk port, sedangkan yang sisanya yang fast Ethernet itu digunakan sebagai access ports karena terhubung dengan end devices yaitu PC1 dan PC2. Bagaimana cara kita lihat status spanning tree-nya? Kita udah dikasih petunjuk juga dengan menggunakan command show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini saya juga udah bikin sebuah tabel untuk memudahkan kita ya, udah sesuai juga. Nah, oke, kita langsung aja coba di CLI nya masing-masing switch.
mulai dari switch 1 dulu ya. Oke, kita ke enable, pindah ke privilege exec mode, kemudian komennya itu show spanning tree VLAN 1. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, di sini berbagai informasi mengenai spanning tree protokolnya ya. Ya, dari pertama ini spanning tree protocol enabled, berarti di konfigurasi jaringan ini udah menggunakan STP ya, sehingga mencegah terjadinya looping. Terus ada addressnya, cara mudah ya untuk melihat apakah sebuah switch itu sebagai root ya, sebagai root bridge itu dilihat dari addressnya aja. Kalau dari addressnya si root in dan bridge-nya itu sama, otomatis mereka itu root bridge. Sedangkan kalau beda berarti enggak. Nah, di sini addressnya ini antara root dan bridge-nya itu beda, berarti bukan trunk ya. Kemudian berarti kita catat dulu ya. Kita catat dulu di catatan kita, dokumentasi. Untuk statusnya ini dapat dilihat di bawah ya, untuk fast Ethernet dan gigabit dan 01 dan 02 ya. Untuk statusnya sendiri semuanya bersifat forward ya, tidak ada yang block atau learning atau listening ya. Kalau forward berarti clear, mereka digunakan untuk meneruskan jaringan atau terhubung ya. Oke, kita tulis dulu, kita catat forward. Di gigabit Ethernetnya juga forward ya. Apakah root bridge? No, karena tadi address di root dan bridge-nya itu beda. Oke, kita pindah ke switch 2. Sama seperti tadi. Nah, di sini juga masih sama ya seperti tadi statusnya. Gigabit 01 sama 02-nya itu sama-sama forward statusnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau this bridge is the root ya, gampang, cara mudah menemukannya juga ya. Nah, kita lihat juga di addressnya itu juga sama, 001 6448 C6 E7, di bridge-nya juga sama alamatnya, berarti yang switch 2 ini berperan sebagai root bridge. Oke, lanjut ke switch 3. Nah, di sini ada yang agak berbeda, di mana statusnya itu untuk gigabit 01 itu forward, sedangkan untuk yang gigabit 02 itu bersifat block atau tidak meneruskan paket ya. Apakah root bridge? Ya, tidak ada keterangan this bridge is root seperti pada di switch 2 ya. Di addressnya juga antara root dan bridge-nya juga berbeda, sehingga bukan root bridge.
Oke, udah kita dokumentasikan semuanya ya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu menjawab pertanyaannya. Packet tracer uses a different light on one of the connections between the switches. What do you think this link light means? Ya di sini ada dua ya, ada link light yang bentuk segitiga berwarna hijau, ada yang amber light atau oranye kemerah-merahan itu berbentuk bulat yang berada pada switch 1 ke switch 3 gitu ya. Nah, bedanya apa kalau di packet tracer sendiri? Kalau di wiring itu terdapat ada lights atau lampu berwarna hijau, berarti kabelnya itu bersifat online ya, dan dapat mengirim paket atau koneksi gitu ya. Tapi kalau yang amber light seperti orang merah-merahan ini itu berarti sifatnya lagi down dan tidak akan meneruskan paket atau koneksi apapun ke device yang bersangkutan. Kemudian what path will frames take from PC1 to PC2? Ya tadi ya, bisa dilihat di yang pink tadi, pink tadi ya, dari PC1 ke PC2 itu oke, mungkin kita ke simulation aja. Kita simulasikan. Nah, dari PC1 ke switch 1, nah, ya ngirim kedua-duanya, tapi yang dari ke switch 3 itu nggak bakal diterusin ke switch 2 ya, karena tadi yang di sini itu lagi down sehingga tidak akan meneruskan, dan walaupun yang sampai di sini itu juga dikirim paket juga, tapi nggak akan itu akan sifatnya itu error ya, nggak akan lanjut ke sini. Itu ada tadi akibat dari penerapannya spanning tree protokol tadi, karena kalau di sini juga ikut ngirim juga, nanti bakal terjadi looping sehingga konfigurasi jaringan jadi kacau. Terus lanjut. Nah, bisa lihat ya, dari PC2 tadi balik lagi ke switch 2, kemudian ke switch 1, kemudian balik lagi ke PC1. Oke. Why do the frames not travel through switch 3? Karena tadi ya udah disebutkan tadi, gara-gara adanya spanning tree protocol yang mencegah terjadinya loopingnya. Tadi bisa dilihat di simulation itu dari awal udah paketnya itu meskipun dikirim ke switch 3 tapi nggak diterusin ya, karena mencegah terjadinya looping. Kemudian why has spanning tree placed port in blocking state? Ya tadi yang tadi ini bersifat down ya, sehingga kenapa di block biar nggak menerima paket apapun atau frame ya. Kemudian observe part 2, observe spanning tree convergence. Step 1, remove the connection between switch 1 and switch 2. Open a CLI window ya, which S3 on switch S3 and issue the command show spanning tree VLAN 1. Leave the CLI window open. Show spanning tree VLAN 1 ya. Ini statusnya masih forward dan block ya di
di gigabit 02. Oke, kemudian disuruh apa? Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S2 and S3. Delete. Oke, nah bisa kita lihat ya, ini kabel dari S1 ke S3 masih oranye, yang berarti masih down ya, tapi sebentar lagi bakal berubah ke hijau karena sudah tidak mungkin terjadinya looping lagi ya, tidak seperti tadi itu semua switch itu terhubung. Kemudian quickly return, oke, masih sama. Nah, sekarang udah learning ya. Mungkin tadi kita agak kelewat di bagian listening. Listening itu untuk melihat keadaannya, apakah spanning tree ini masih diperlukan atau enggak, apa masih diterapkan atau enggak. Kemudian sampai ke fase learning, atau learning itu untuk pelajari yang mencari solusi ini, karena yang tadi root di yang switch 2 itu sebagai root bridge itu udah nggak ada, dan sekarang udah terhubung jadi seri ya, itu learning sebagai dengan S3 nya itu jadi ya root bridge nya gitu. Kemudian kita coba lihat lagi spanning tree ya, status. Nah, sekarang semuanya forward ya. Jadi bisa dilihat juga di sini jadinya warna hijau. Use the up arrow key to recall the show spanning tree VLAN 1 command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port G02. Tadi udah kelihatan ya dari block jadi forward sekarang. Berarti udah bisa meneruskan switch tree ini, udah bisa nerusin paket yang diterima. Kemudian apa pertanyaannya? What do you see happen to the status of the G02 port during this process? You have observed. Oke. Tadi ya kita lihat ya dari prosesnya itu perubahan status dari blocking ke forward ya, artinya dari block tidak menerima frame atau paket, jadi sekarang dapat meneruskan paket ya. Kemudian apalagi ya, tadi ada selain dua mode itu, dua status itu, ada juga mode learning dan listening ya, dimana listening itu ketika pertama kali root bridge-nya itu ya, yaitu S2 tidak terhubung lagi ya dengan switch 1. Kemudian learning itu ketika mencoba mengkonfigurasi ulang terhadap perubahan yang terjadi. Terus verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful. Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning tree state other than forwarding? Why or why not? Are any ports showing an orange link? Sejauh ini enggak ya. Kita coba ping dulu dari PC1 ke PC2. Kita close dulu. Ya, masih berhasil juga ya. Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning tree state other than forwarding? Ya, nggak ada ya, karena emang tadi spanning tree protokolnya udah nggak ada lagi ya. Kalau misalnya kita bandingin dengan yang sebelumnya gitu. Nah, kita bikin new, kita add simple video dari PC1 ke PC2 gitu ya.
Nah, ini dari PC1 ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 3, dari switch 3 ke switch 2, dari switch 2 ke PC2. Baliknya juga. Nah, sebenarnya mungkin bingung ya, kenapa perlu spanning tree tadi. Sebenarnya ini cuma contoh ya, karena jaringannya itu mungkin terlalu kecil, jadi spanning tree-nya itu nggak terlalu kelihatan terlalu fungsional ya, nggak terlalu efektif juga. Kenapa nggak langsung para seri aja dari semuanya gitu, dari PC1 ke PC2 disambungin terus pakai switch 1, switch 3, switch 2 gitu secara seri. Nah, tapi nanti kalau di jaringan yang lebih besar lagi, lebih rumit, itu pasti akan berguna ya, karena bahkan di sebuah jaringan yang lebih besar itu pasti ditemui ratusan hingga ribuan switch dan router hingga end devices lain ya, sehingga memungkinkan loop ini. Nah, spanning tree protocol itu mencegah agar loop itu terjadi, karena kalau loopingnya terjadi di sebuah switch misalnya, di sebuah proses antara end devices ke end devices lainnya gitu, dapat berakibat ke device-device yang lainnya, nggak cuma pada sebuah proses dari satu perangkat ke perangkat lainnya gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat didemonstrasikan ya dari paket tracer 519 ini. Kurang lebihnya seperti itu.